يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ana ingin bertanya, ada riwayat hadis, ini tanpa menyebutkan hadisnya Ustaz. Ada riwayat hadis yang menceritakan pada saat mayat di dalam kubur meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk melakukan amalan sedekah. Kenapa tidak seperti amalan yang lain yang dikerjakan seperti solat, puasa atau haji dan umrah? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiqh. Sebenarnya bukan hadis itu jamaah, itu ayat yang tadi kita bacakan yang di akhir surat Al-Munafiqun, di mana orang ini ketika datang ajalnya, belum mati belum, dia mau dicabut nyawanya nih. Karena orang ketika datang ajalnya, dia akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah hendak mencabut nyawa dia. Maka dia mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda kematianku sedikit, aku kepingin sedekah. Kenapa kok kepingin sedekah? Dia nggak kepingin sholat, kok nggak kepingin datang kajian, kok nggak kepingin berangkat umrah dan haji? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, karena sedekah itu amal jariah yang terus menerus. Nggak apa-apa, kasihkan jemaah. Nah, karena sedekah itu akan menaungi kelak di akhirat. Cuma sedekah doang yang jadi naungan. Nah, antum udah jawab tadi. Ya, sebelah sini. Masya Allah. Anak kasih baju sama. Masya Allah. Karena sedekah itu paling mudah ngerjainnya. Itu diantaranya. Ini menunjukkan fadilah yang sedekah. Kalau sholat perlu wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, butuh waktu panjang ya ma. Untuk sholat, apalagi umroh, Allahu Akbar, harus daftar lagi, belum kalau ketipu sama travelnya. Haji nunggu lagi, itu semua amalan perlu waktu yang cukup panjang. Sedekah, antum sedekah butuh berapa menit? Selesai. Berapa menit? Hitung. Coba antum keluarkan 100.000 terus taruh. Hitung berapa menit? Berapa? 5 detik. Masya Allah. Anak kasih hadiah buat antum. Butuh 5 detik jemaah. Cuma yang jadi masalah mikirnya 1 jam. Ini sedekah jadi enggak, ngerjainnya memang cepet, tapi karena orang cinta sama harta, disinilah ujiannya jemaah. Allah jadikan kita cinta sama harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Setelah Allah bikin cinta, lalu Allah katakan keluarkan. Itulah ujian di situ. Tapi proses sedekah itu, kenapa dia minta waktu sedikit aja jemaah? Orang itu bisa sedekah dengan memerintahkan. Dia bisa mengatakan kepada anaknya, nak, dia ini mau mati nih. Dia berwasiat, nak, 1/3 harta bapak untuk bangun sekolah. Bisa ngomong dia. Dan anaknya tinggal melaksanakan. Jadi sedekah ini amalan yang paling mudah dikerjakan. Tapi berat ketika harus berperang dengan kecintaan kita sama harta. Tapi ingat tadi, fadilahnya Allah akan kasih ganti sama kita jamaah, dan itu yang akan bermanfaat nemenin kita di kuburan. Sedangkan harta yang kita tinggal akan dibagi waris sama anak-anak. Ini ada anak jamaah, ketika bapaknya sudah mati, kumpul nih beberapa anak. Mereka tahu bapaknya ini bakhil ya. Ketika kumpul mau bagi waris, salah satu keluarga mengatakan, gimana kalau sebagian harta bapak kita sedekahkan? Apa kata anaknya? Bapak hidup nggak sedekah. Ada apa kita sedekah buat bapak? Bapaknya hidup nggak sedekah.
Loh, sekarang harta sudah jadi milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik bapaknya lagi. Maka dari itu, supaya antum masih punya kesempatan sedekah, jangan nunggu mati. Kalau antum cinta sama harta antum, antum tulis wasiat. Antum berangkat ke notaris, ngomong ana mau tulis wasiat, ana masih cinta sama harta ana mau kasih setelah ana mati. Itu bisa, tapi pahalanya berbeda. Orang kalau sudah mau mati itu jamaah, mau sedekah, iya sedekah, anak sedekah sini karena sudah mau mati. Tahu sama yang namanya Ali Bannat yang dari Australia, ketika divonis dia mati karena kanker ya, maka dia sedekahkan semuanya karena dia tahu dia bakal mati. Maka mengingat kematian ini akan memudahkan kita untuk bersedekah. Kalau antum cinta sama harta, malas sedekah, tulis wasiat. Sehingga ketika mati anak-anak, astagfirullah, bapak kau tulis wasiat ini, berkurang harta kita ini. Iya, daripada dihabisin kalian, bapak mau sedekah sepertiga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.